بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي القدير السميع البصير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والصلاة والسلام على سيدنا محمد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, ya syabab al-khairat, ya ashbal al-khairat, ya ummahatil khairat, kaum muslimin sekalian, semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita semuanya mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat, nikmat yang tidak terhingga banyaknya, yang tidak dapat kita hitung jumlahnya. Di antara nikmat-nikmat yang terbesar itu adalah nikmatul Islam wal iman. Kita semuanya diciptakan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman kepadanya. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang beruntung adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz: wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalam surat ini Allah menyatakan dengan jelas dan pasti bahwa semua manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Dan pernyataan ini didahului dengan kata pengeras, kata taukid. Innal insan, sesungguhnya. Ini salah satu kata pengeras untuk meyakinkan kepada kita. Yang kedua, lafi khusrin. Lam di sini ada lamut taukid yang juga menyatakan pasti manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan melaksanakan amal saleh, berbuat baik, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kemudian mereka saling pesan memesan untuk memegang teguh segala sesuatu yang benar, yang hak, dan juga pesan-pesan untuk sabar dalam menghadapi semua cobaan. Para hadirin dan hadirat sekalian, iman tanpa amal saleh tidak ada manfaatnya sama sekali. Oleh karena itu, ini merupakan satu paket. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kehadiran kita pada hari ini untuk ziarah kepada Habib Idrus, dan kita juga berdoa di sini. Kemudian kita ingin mengikuti sejarah perjuangan dari Habib Idrus. Ini juga merupakan amal saleh
yang sangat besar kali nilainya. Amal saleh harus dikerjakan. Selain kita beriman kepada Allah, juga amal saleh harus diikut sertakan dalam setiap saat. Allah menjanjikan kepada mereka yang beramal saleh segala sesuatu yang sangat mulia sekali. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah thumma lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Demikian dalam Al-Quran dinyatakan, barang siapa yang beramal saleh, berbuat baik, baik itu lelaki maupun wanita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik selama dia hidup di dunia maupun setelah dia pulang kepada Allah di alam kubur. Di sana ada juga kehidupan, kemudian sampai yang terakhir kehidupan yang abadi di surga Darun Naim insyaallah. Para hadirin dan hadirat sekalian, hayatan thayyibah yang dimaksudkan oleh Al-Quran tidak harus berupa materi, punya kekayaan yang melimpah dan sebagainya. Tetapi hayatan thayyibah di sini jauh lebih luas maksudnya daripada demikian. Karena harta benda dan kekayaan materi tidak menjamin seseorang akan bahagia dalam hidupnya di dunia ini. Banyak contoh-contohnya. Kita mungkin pernah mendengar ada satu bintang film yang kenamaan di Amerika Serikat di zaman presidennya John Kennedy. Dia lebih terkenal dari John Kennedy yang namanya disingkat dengan MM, Marilyn Monroe umpamanya. Dia menghabisi hidupnya dengan bunuh diri. Padahal dia seorang yang kaya raya, seorang yang cantik jelita, orang yang terkenal di seluruh pelosok dunia. Tapi dia tidak merasakan hayatan thayyibah sebagaimana yang dia maksud oleh Al-Quran. Maka dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan ini sering terjadi di belahan dunia sebelah barat kita. Bahkan di Jepang juga sering terjadi orang bunuh diri dengan makan pil yang terlalu banyak, melebihi dosis yang seharusnya, atau yang membuang dirinya dari bangunan yang tinggi. Ini semuanya merupakan kenyataan bahwasanya materi itu tidak akan membuat seseorang akan bahagia dalam kehidupannya di dunia. Apa kelemahan mereka? Apa kekurangan mereka yang bunuh diri itu? Tidak lain dan tidak bukan kekosongan dalam hatinya, tidak mempunyai iman, tidak mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan satu kekurangan yang sangat besar sekali. Bagi orang yang beriman dan beramal saleh, Allah menyajikan pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kita juga melihat kenyataan-kenyataan orang-orang yang miskin, yang hidup di desa-desa, hidup apa adanya. Dia tidur dengan tenang, merasa nikmat dalam kehidupannya, padahal dia tidak mempunyai sesuatu apa-apa. Sedang orang yang tinggal di gedung bertingkat, yang mempunyai macam-macam fasilitas, hidupnya tidak tenang, selalu terganggu dalam kehidupannya.
Ini merupakan bukti bahwa orang yang tidak mempunyai iman dan tidak beramal saleh, maka begitulah keadaannya. Di samping itu juga Allah janjikan bukan hanya hayatan thayyibah, tapi juga Allah akan memberikan pahala ganjaran yang lebih banyak, lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Para hadirin dan hadirat sekalian, oleh karena itu saya mengajak kita semuanya yang beriman kepada Allah, marilah kita selalu bersyukur kepadanya. Kita selalu mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Kita mengucapkan syukur kepada Allah dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga keadaannya. Di waktu kita senang, mendapat nikmat dari Allah, tentu kita mengucapkan Alhamdulillah. Tapi juga di saat-saat kita dirundung kemalangan, di saat-saat kita mengalami kesulitan dan penderitaan dalam hidup ini, tetap kita mengucapkan Alhamdulillah. Afdalul La ilaha illallah merupakan zikir yang paling baik. Afdalul zikri la ilaha illallah. Wa afdalud du'a, kata Nabi, adalah ucapan Alhamdulillah. Oleh karena itu, kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Dalam Al-Quran dikatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Syakur artinya orang yang banyak bersyukur. Nah, kita harus menjadi hamba Allah yang banyak-banyak bersyukur. Yang jelas, setiap hari kita melaksanakan salat 5 waktu, kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin minimal 17 kali dalam 17 rakaat. Kaum muslimin dan muslimat, kita harus yakin, seyakin-yakinnya, bahwa mungkin ada musibah yang menimpa kepada diri kita yang menyangkut masalah materi. Kita harus yakin di balik itu pasti ada hikmahnya. Oleh karena itu, kita disuruh bersyukur kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillah, walaupun di saat-saat kita dalam keadaan kesulitan dan penderitaan. Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah menyatakan, beliau katakan, ma usibtu bi musibatin illa wa ra'aitu anna Allah gan an'ama alayya bi thalath ni'am. Saya tidak pernah mendapat musibah, cobaan dari Allah, kecuali saya merasa mendapatkan 3 nikmat di balik penderitaan itu. Pertama-tama, annahu hawwanaha alayya wa lam yusibni bi'adhama minha wa huwa qadirun ala dhalik. Pertama-tama, Allah menimpakan kepada saya musibah, penderitaan, cobaan kecil. Selamanya kita harus berpikir demikian. Bagaimanapun besarnya cobaan yang Allah timpakan kepada kita, kita selalu menyatakan dalam hati kita, ini penderitaan musibah kecil. Kenapa? Karena Allah mampu untuk menimpakan musibah yang jauh lebih besar daripada itu. Ini satu, pertama. Contohnya, kalau kita berjalan lalu kita kesandung, salah satu jari kita patah, jari kaki kita patah, kita mengucapkan Alhamdulillah. Ini sebagai seorang yang beriman kepada Allah harus demikian. Kenapa? Kita mengucapkan Alhamdulillah karena Allah mampu untuk menimpakan yang lebih berat daripada itu. Untung baru 1 jari, masih ada 9 yang sehat, tidak apa-apa.
Itu logikanya orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua dia katakan id ja'alaha fi dunyaya wa lam yaj'alha fi dini. Musibah dan penderitaan yang menimpa diri saya itu hanya menyangkut masalah dunia, masalah materi, dirampok hartanya dan sebagainya, tenggelam perahunya dan sebagainya. Itu masalah dunia, bisa dikejar, bisa dikembalikan oleh Allah pada satu saat. Tetapi kalau musibah yang menyangkut masalah din, masalah agama, masalah iman, maka inilah satu penderitaan musibah yang tidak ada taranya, berat sekali. Dan ini terjadi pada saat ini. Seorang pagi-pagi masih bersama kita di masjid, salat subuh bersama-sama. Sore hari, petang hari, dia sudah masuk di gereja umpamanya. Dia murtad. Ini musibah yang menyangkut masalah din, masalah agama. Ini lebih berat daripada yang tadi itu. Yang ketiga, Sayyidina Umar bilang, ya ajuruni ala dhalik. Allah akan memberikan kepada saya pahala ganjaran kalau saya sabar dalam menerima musibah itu. Ada kejadian seorang mengadu kepada seorang ulama, seorang kiai. Dia katakan, dakhalal lissu baiti wa akhadha jami'a mata'i. Tadi malam ada pencuri atau perampok masuk ke rumah saya, dia habisi semua saya punya kekayaan, dirampok. Dijawab oleh Pak Kiai ini, usykurillah, syukurlah Anda kepada Allah. Kaifa bika idza dakhala syaitanu qalbak wa afsada 'alaika aqidatak. Coba sekiranya bukan pencuri yang masuk ke rumahmu, tapi syaitan masuk ke dalam lubuk hatimu, lalu dia ambil imanmu, kamu dijadikan murtad oleh syaitan. Apakah ini bukan lebih berat lagi? Terang, jelas lebih berat. Kemudian Sayyidina Umar bilang yang terakhir tadi itu, anallahu ya'juruni, Allah akan memberikan pahala kepada saya kalau saya sabar dalam menghadapi musibah ini. Jadi orang yang beriman selalu meyakini dalam hatinya bahwa setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Cuma kadang-kadang Allah tidak buka hikmahnya di depan kita. Salah satu kejadian, kemarin kita dengar ada pesawat terbang yang dari Jakarta, take off dari Jakarta, dia akan ke Sumatera. Tiba-tiba hanya beberapa detik jatuh di laut di sekitar Kepulauan Seribu di Jakarta. Habis semua, yang penumpangnya mati semuanya. Ada satu orang keluarga, dia, istrinya dan anak-anaknya yang tadinya juga mau naik di pesawat itu. Dia hanya ada masalah sedikit sehingga tidak jadi dia naik. Ada rintangan lah sehingga dia tidak jadi naik di pesawat itu. Dia merasa musibah. Saya tidak naik pesawat ini berarti hari ini saya mesti naik kapal. Paling kurang 2 hari atau 3 hari menderita di laut, menderita. Dia merasa itu musibah. Setelah terjadi tenggelamnya pesawat itu jatuh, baru dia bilang, Alhamdulillah, Alhamdulillah saya tidak jadi naik di pesawat itu tadi. Kalau saya naik pasti saya juga korban. Nah ini Alhamdulillahnya sudah kesiangan, terlambat. Kenapa bukan dari tadi? Mesti mengucap Alhamdulillah, mungkin ada hikmahnya. Nah itulah hikmahnya. Tuhan buka dalam saat saja. Kamu kalau naik tadi mati, kamu tidak jadi naik, kamu selamat. Itu ada hikmahnya. Tapi kadang-kadang hikmahnya Allah tidak buka. Tapi kita yakini pasti ada hikmahnya.
Pernah juga di Kota Palu beberapa puluh tahun lalu, ada seorang yang mau berangkat ke Surabaya, seorang bisnismen, pengusaha. Dia harus berangkat ke Surabaya pada hari itu karena dia akan menandatangani hal-hal yang penting masalah bisnis. Tapi karena ada pejabat yang lebih penting untuk berangkat pada hari itu, dia ditangguhkan, dipending, belum bisa dia berangkat hari itu. Dia marah-marah kepada pihak Buraq ketika itu. Itu ada pesawat Buraq. Marah dia. Dianggap ini musibah buat saya. Saya rugi tidak berangkat dengan pesawat itu. Pulang ke rumahnya, dia berbaring, menderita, merasa rugi, susah. Tidak lama kemudian ada berita bahwasanya pesawat Buraq dengan nomor penerbangan sekian, tujuan Surabaya, waktu dia transit di Banjarmasin, pesawat itu mengalami kecelakaan dan ada beberapa orang yang korban. Di saat itu ini orang tadi yang menganggap dirinya dirugikan itu, alhamdulillah saya tidak jadi naik pesawat itu. Tadinya dia marah-marah. Nah sekarang setelah terjadi itu, baru Tuhan tunjukkan ini loh hikmahnya. Kamu tidak diberangkatkan dengan pesawat itu supaya kamu selamat, kamu tidak mati. Oleh karena itu, setiap muslim mukmin harus meyakini setiap musibah yang menimpa dirinya itu pasti ada hikmahnya. Kadang-kadang Allah tunjukkan segera atau kadang-kadang tidak ditunjukkan. Tapi kalau orang yang non-muslim, materialistis, dia tidak akan meyakini begitu. Ada kejadian juga di Saudi Arabia. Seorang dari Amerika mungkin itu. Dia datang ke Saudi Arabia, dia mau menuju ke Riyadh, ibu kota Saudi. Dari Jeddah dia menyatakan, saya tidak mau naik pesawat, sudah bosan. Saya ingin naik mobil, saya mau lihat pemandangan padang pasir. Buat dia indah sekali karena belum pernah dia alami kan. Naik di mobil, jalannya mulus sekali. Tentu supirnya orang Saudi Muslim. Jalan dengan kecepatan tinggi. Mobilnya bagus, jalannya juga baik sekali. Tiba-tiba salah satu bannya meledak. Tapi supir Muslim Saudi ini dapat mengendalikan dengan baik. Dia berhenti dengan selamat. Dia turun, si supir lihat, salah satu bannya meledak. Apa katanya supir itu? Alhamdulillah, syukur kepada Allah, mereka selamat. Dia ganti bannya, naik kembali, langsung jalan lagi. Tidak berapa lama juga ada kejadian, salah satu ban yang di depan lagi meledak. Tapi dia juga dapat kendalikan dengan baik. Dia turun, dia lihat lagi, alhamdulillah, ban yang di depan meledak. Ini orang Amerika yang tidak beriman, yang materialistis ini, dia sudah sangat tidak senang ya. Dikasih tahu sama itu supir, apa itu alhamdulillah? Supir jelaskan, Tuan, kita tadi dalam keadaan bahaya yang luar biasa. Dengan kecepatan tingginya ini, mobil meledak ban bagian depan ini berbahaya sekali. Kita bisa terjungkil berkali-kali dan kita semuanya akan korban. Tapi Allah tidak menghendaki demikian. Oleh karena itu saya mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini logikanya orang yang beriman dan logikanya orang yang non-muslim tidak beriman ini. Jadi kesimpulannya, kita selalu mengucapkan alhamdulillah dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga.
Para hadirin dan hadirat sekalian, kita syukur alhamdulillah pada saat ini dapat bersama-sama menghadiri haul Guru Tua Habib Idrus yang sekian kalinya. Alhamdulillah, pertama-tama Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan 30 hari dengan dalam keadaan aman, sehat walafiat. Kemudian kita setelah itu merayakan Lebaran, Idul Fitri, dan pada saat ini kita sempat untuk menghadiri haul Guru Tua. Kalau kita kenangkan, kita pikir-pikir, banyak dari anggota keluarga kita, mungkin handai tolan kita, yang pada saat ini sudah tidak bersama kita lagi. Mereka sudah pulang ke rahmatullah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir pada hari ini. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah, dan jangan kita lupa mendoakan mereka itu yang sudah tidak bersama kita lagi, khususnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dan semua murid-muridnya, Abnaul Khairat, guru-guru, pengurus Al-Khairat, semua yang punya jasa dalam pengembangan pendidikan agama ini. Kita doakan mereka, semoga mereka semuanya itu dalam keadaan baik, diberi rahmat oleh Allah, yang sudah meninggal diberikan rahmat dan diberikan tempat yang layak bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dan seluruh abnaul khairat, kita hadir pada hari ini menghadiri haul Guru Tua ini untuk menarik banyak manfaat yang perlu kita dapatkan. Kita ingin mengenang perjuangan Habib Idrus selama 40 tahun, tapi tidak absen sama sekali melaksanakan tugas dakwah dan pendidikan. Dimulai tahun 30, beliau menginjakkan Sulawesi Tengah, beliau mulai merintis pendidikan. Sejak itu sampai pada akhir hayatnya pada tahun 60, akhir 69, hampir 70, kurang lebih 40 tahun beliau tidak punya alpa sama sekali dengan mengembangkan Al-Khairat. Beliau telah berhasil mencetak kader-kader umat yang terlalu banyak sekali, tidak bisa kita hitung banyaknya. Mungkin mereka yang sempat belajar sama Habib Idrus saat ini yang masih hidup sudah bisa dihitung dengan jari mungkin. Itu generasi yang pertama. Katakanlah kalau di zaman Nabi namanya sahabat Nabi. Kemudian tabi'in, gelombang yang kedua, generasi yang kedua, dan kita mungkin semuanya ini adalah generasi yang ketiga. Tidak sedikit Guru Tua menghabiskan umurnya untuk mendidik, mengajar putra-putri bukan hanya di Sulawesi Tengah, tapi di seluruh provinsi yang ada di sekitar Indonesia Timur ini.
Beliau jalan sendiri pada ketika itu, sebatang kara. Belum ada pengurus besar pada waktu itu. Belum ada yayasan Al-Khairat pada ketika itu. Beliau sendiri melaksanakan tugas dakwah dan pendidikan ini dengan semangat yang tinggi. Dan ketika beliau meninggal, Al-Khairat itu jumlahnya sudah tidak kurang dari 700 cabang madrasah dan sekolah. Menurut catatan yang ada di kantor pengurus besar Al-Khairat. Ini satu hal yang luar biasa. Apa rahasianya? Sehingga beliau berhasil mengembangkan ini pendidikan ke seluruh pelosok Sulawesi Tengah khususnya dan di sekitarnya. Salah satu faktor yang sangat menentukan adalah keikhlasan beliau. Ikhlas karena Allah, bukan karena sesuatu materi dan sebagainya. Walaysa liqasdil mal wal jah innama liqasdi hululin fi jinanit tana'umi. Itu kata-kata beliau yang diabadikan sampai ini hari ada dalam bait syair qasidah beliau yang sudah dicetak. Dia katakan, laisa liqasdil mal, apa yang saya laksanakan ini bukan untuk tujuan mencari materi, mencari harta, tahta, dan sebagainya, tapi semata-mata liqasdi hululin fi jinanit tana'umi, adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah dan kemudian mendapat kenikmatan di surga Darun Naim. Itu adalah faktor yang sangat menentukan. Nah, inilah perlu kita teladani. Kita semua yang bekerja di Al-Khairat sebagai murid, pengurus, apa saja yang terlibat dalam kegiatan Al-Khairat ini untuk menyebarkan pendidikan ini, kita harus berpegang kepada prinsip ini. Ikhlas karena Allah, bukan karena sesuatu. Ini yang perlu kita ambil. Menyebarkan pendidikan ini adalah merupakan satu usaha yang paling mulia. Para guru, para ustadz, itu luar biasa kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, guru tua pesan kepada saya pribadi maupun kita semuanya ini, jangan sekali-kali kalian meninggalkan tugas mengajar kepada umat. Ini jelas diabadikan dalam qasidahnya, dalam bait syairnya. Beliau katakan dalam syairnya, wasrif zamanaka, ini kata-kata beliau ditujukan kepada saya, tapi tentunya untuk kita semuanya. Wasrif zamanaka fi ta'alimil wara, artinya habiskanlah umurmu untuk mengajar kepada umat. Wasrif zamanaka fi ta'alimil wara la tabtaghi badalan lihadal maqsadi. Jangan cari ganti yang lain, jangan cari pekerjaan lain kecuali mengajar kepada umat. Karena beliau yakin dengan menyebarkan pendidikan agama ini khususnya, itu nilainya luar biasa. Ada sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW, beliau menyatakan, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Luar biasa ini hadis, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya dan semua penduduk langit dan penduduk bumi, termasuk ikan yang ada di laut dan semut yang ada di tanah, di lubangnya di tanah, semuanya itu mendoakan
kebaikan kepada orang yang mengajar kepada umat segala sesuatu yang baik. Luar biasa. Nilainya ustadz atau guru yang ikhlas mengajar ini, Allah, malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan yang di laut, semut yang dalam lubang, semuanya mendoakan baik kepada orang yang mengajarkan kepada umat segala sesuatu yang baik. Alhamdulillah, semua mereka yang sempat melaksanakan tugasnya mengajar di Al-Khairat, walaupun gajinya kecil, tidak ada artinya sama sekali. Jangan kecil hati, karena kalian mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, dalam memperingati haul beliau ini, saya mengharapkan dari seluruh abnaul khairat, seluruh umat Islam, agar benar-benar memperhatikan masalah pendidikan agama ini. Karena kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah. Ibadah kita tidak akan bisa dilaksanakan sebelum kita memahami ilmu yang menyangkut masalah ibadah itu. Kita harus mengenal Allah yang akan disembah, dan kita akan beribadah kepadanya. Harus kita kenali ma'rifatullah. Nah, di Al-Khairat diajarkan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini tujuannya memperkenalkan kita kepada Allah. Sejak di ibtidaiyah anak-anak sudah diajarkan man khalaqas sama, man khalaqas syamsa. Ini pertanyaan di madrasah ibtidaiyah dalam masalah tauhid. Siapa yang menciptakan langit? Allahul ladzi khalaqas sama. Allah lah yang menciptakan langit. Man khalaqas syamsa, man khalaqal qamar. Juga jawabannya Allah. Ditanamkan tauhid kepada anak-anak didik kita sejak kecil, supaya mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru pelajaran yang sangat-sangat mendasar sekali. Kita harus kenal kepada kepada Allah yang kita akan sembah. Kemudian melaksanakan ibadah salat, puasa, dan seterusnya juga harus didasari dengan ilmu. Bagaimana Anda mau salat kalau tidak tahu cara-cara salat? Nah, ini dasar-dasar untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, ini semuanya dipelajari di madrasah-madrasah ibtidaiyah. Bagaimana caranya melaksanakan ibadah? Imam Ghazali mengatakan, ilmu itu adalah imam, ibadah itu makmum. Artinya kalau melaksanakan ibadah harus diawali dengan ilmu. Ilmu yang menyangkut masalah ibadah. Bagaimana Anda mau berwudu? Bagaimana cara-cara berwudu? Bagaimana cara Anda mau melaksanakan salat? Ada berdiri, ruku, sujud, dan sebagainya. Membaca Al-Fatihah. Jadi ilmu adalah sangat penting sekali dalam masalah kehidupan kita, terutama dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah, kemudian dalam segala-galanya. Dan Nabi jelas menyatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu merupakan satu kewajiban terhadap orang muslim dan muslimah. Alhamdulillah, dulu Habib Idrus waktu pertama-tama berjuang di daerah ini, di Palu, ketika itu zaman penjajahan. Tidak ada sama sekali bantuan dari pemerintah. Karena pemerintah waktu itu penjajah Belanda. Tapi sekarang kita dalam dunia merdeka. Pemerintah Indonesia memberikan bantuan dana untuk pendidikan umumnya, termasuk pendidikan agama. Dan sekarang ini setiap kepala desa ada punya dana khusus dari pusat, cukup besar. Oleh karena itu, kewajiban atas seluruh kepala desa
tentu camat dan bupati, terlibat semuanya, harus menghidupkan pendidikan agama madrasah-madrasah yang ada di desa-desanya masing-masing. Dituntut oleh Allah kalau mereka tidak melaksanakan tugas ini. Karena guru-guru itu gajinya kecil. Mungkin kalau madrasah itu punya wakaf yang besar, ya mungkin gurunya mendapatkan gaji yang besar. Tapi banyak sekali madrasah-madrasah kita yang tidak mempunyai wakaf. Ada wakaf-wakafnya kecil, tidak cukup untuk gaji guru. Nah, ini tanggung jawab kepala desa. Dia harus biayai dari uang yang ada dari pemerintah itu untuk madrasah itu harus jalan dan pendidikannya jalan dan gurunya harus sejahtera. Kalau tidak, mereka semuanya akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang ini alhamdulillah banyak kepala desa, banyak camat, bupati yang masih baik, yang mengerti. Tapi di beberapa tempat juga banyak kepala desa, camat, bupati yang tidak merasa bertanggung jawab. Dan itulah nanti akan diperhadapkan di sisi Allah Subhanahu, di muka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, Habib Idrus waktu zaman penjajahan tentunya tidak hanya mengajar agama, tetapi beliau juga menggembleng anak buahnya untuk siap berhadapan dengan penjajah. Beliau berusaha menanamkan sentimen nasional, cinta tanah air, hubul watan minal iman. Beliau mempergunakan satu materi buku namanya Idhatun Nasyi'in. Ini buku ditulis oleh seorang ulama dari Libanon. Buku itu isinya ditujukan kepada para anak-anak muda, menggembleng mereka untuk semangat jihad melawan penjajahan. Buku inilah yang dipergunakan oleh Habib Idrus untuk mengajar anak-anak ini. Bukunya dalam bahasa Arab. Jadi mereka belajar bahasa Arab sambil mendapat jihad. Oleh karena itu, penjajah waktu itu juga memahami ini buku-buku banyak dipakai di pondok pesantren oleh kiai-kiai kita. Pada suatu saat, zaman Jepang, ada tentara Jepang yang masuk ke Al-Khairat di madrasah yang paling tertua dulu, satu-satunya itu, masuk ke sana mau melihat. Ketika masuk di situ, ini guru ini masih mengajarkan pelajaran bahasa Arab, materinya dari kitab Idhatun Nasyi'in yang ada di atas mejanya. Langsung disita. Karena mereka sudah mendapat informasi, ini buku berbahaya, bisa membuat anak-anak muda berontak semuanya terhadap penjajahan. Sehingga setelah itu sekolah Al-Khairat dinyatakan ditutup. Itu kurang lebih selama 3 tahun di zaman almarhum masih hidup. Tapi hanya 3 tahun saja. Tapi walaupun demikian, pendidikan agama dilaksanakan terus sama guru tua Republik Indonesia. Dengan kata-kata antara lain, Rayatal izzi rafrifi fi sama'in arduha wa jibaluha khadra'u. Wahai bendera sangsaka merah putih, berkibarlah Anda di udara Indonesia yang negerinya subur. Ini kata-kata beliau. Lalu antara lain dia memberi nasihat kepada para pemimpin Indonesia pada ketika itu, termasuk Bung Karno. Nasihati, wa amuru fil biladi hissan wa ma'anan wa barhinu lil wara annakum akifau. Ciptakanlah di negerimu ini kemakmuran lahir dan batin, dan tunjukkanlah kepada dunia bahwa kalian adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Ini kata-kata beliau dalam
kasidah yang dia tulis menyambut proklamasi Republik Indonesia tahun 45 itu. Setelah kita merdeka, masih banyak gangguan. Habibie terus ketika itu didatangi oleh orang-orang DITII, orang yang mau memisahkan diri dari NKRI, termasuk Permesta yang berpusat di Manado, Sulawesi Utara. Mereka itu mau menyeret Al-Khairat, meminta Al-Khairat mendukung gerakan mereka. Tapi beliau menyatakan, no, saya akan melaksanakan tugas saya di tengah-tengah masyarakat umat ini, bukan di hutan. Saya tidak akan ke hutan, dan saya juga tidak mau ikut gerakan yang ada di Manado itu. Ketika itu ada tokoh-tokoh sultan, orang tua dan anak-anak muda datang kepada almarhum minta fatwa ketika gerakan Permesta itu. Permesta waktu itu dahsyat. Mereka juga punya kekuatan yang luar biasa, sampai ini jembatan di Palu itu dibom waktu itu. Itu kita alami. Mereka punya dana besar dan dukungan dari luar negeri juga mungkin ya. Mereka sewa pesawat-pesawat dari luar. Beliau didatangi oleh mereka di rumah beliau, oleh tokoh-tokoh Permesta. Beliau dijanjikan, Al-Khairat dijanjikan akan diberikan dana besar oleh Permesta. Jadi kebetulan beliau tidak ada di tempat, dia keluar. Waktu keluar, beliau pulang diberitahu oleh murid-muridnya, tadi ada si Fulan datang kemari dari Permesta. Dia bilang mau kasih uang untuk Al-Khairat, asal Al-Khairat mau mendukung mereka. Guru tua bilang, tidak, kamu tidak boleh terima uang dari mereka, dan saya sekarang akan tinggalkan rumah ini, akan pergi, jangan diberitahu kepada mereka di mana saya berada. Itu terjadi. Kemudian tokoh-tokoh di Palu ini yang masih bingung, mereka belum tahu kemana harus mereka ikut, karena di masjid Jami Kampung Baru itu ada satu tokohnya mereka itu yang selalu tiap Jumat memuja-muja ini Permesta. Guru tua kata, mereka datang ke rumah beliau minta fatwa. Guru tua, Ustaz, kami ini sekarang mau kemana? Mau ikut Permesta atau ikut Soekarno, Jakarta? Jawab beliau, kalau mau selamat, ikut Soekarno, ikut Jakarta. Jangan ikut ini. Itu jawaban tegas. Akhirnya benar, mereka yang mendengar nasihat guru tua itu selamat. Tapi yang lain-lain habis, tidak tahu di mana hutan rimbanya. Ini peristiwa yang terjadi di zaman itu. Jadi beliau bukan seorang muallim, guru saja, seorang politisi sebenarnya. Dia mengikuti perkembangan dunia. Para hadirin dan hadirat sekalian, Abnaul Khairat yang saya cintai. Oleh karena itu, kita wajib untuk mempertahankan NKRI. Ketika itu belum ada istilah NKRI, tapi jiwanya itu Habib Idrus sudah tanamkan. Ya, NKRI artinya ikut pusat, pemerintah yang sah, jangan ikut gerakan-gerakan yang semacamnya. Ini sebagian yang dialami oleh beliau. Muktamar Khairat yang pertama dilaksanakan adalah pada tahun peringatan 25 tahun, seperempat abad munculnya Al-Khairat. 30 tambah 25 menjadi 55. Tahun 55 diadakanlah Muktamar Al-Khairat yang pertama. Waktu itu Al-Khairat belum banyak, mungkin tidak sampai 100 cabang waktu itu, tahun itu 1955.
itu. Mulai diadakan muktamar pertama. Juga tepat waktu diadakan muktamar itu, Presiden Jamal Abdul Nasir mengadakan gerakan di sana, nasionalisasi terusan Suez, Ta'mim Ganatis Suez. Itu kejadian luar biasa zaman itu. Muktamar Al-Khairat mengirim berita ucapan selamat kepada Presiden Jamal Abdul Nasir. Muktamar Al-Khairat mengucapkan selamat, dikirim telegram ke sana, dibalas oleh Jamal Abdul Nasir kepada Muktamar Al-Khairat. Itu terjadi. Nah, mulai sejak itulah dibentuk yang namanya Yayasan Al-Khairat, kemudian pengurus besar Al-Khairat. Dan mereka ini yang kemudian mengendalikan Al-Khairat. Dan kemudian bertambah cabang-cabangnya sampai akhir hayat beliau tercatat 700 cabang madrasah dan Al-Khairat. Jadi selama 40 tahun beliau itu, 25 tahun itu beliau tidak dibantu oleh yayasan atau dibantu oleh pengurus besar. Dia jalan sendiri, kerja sendiri. Kalau akan memerintahkan seseorang anak buahnya untuk mengajar, hanya dengan perintah, "Gum, alim fi makan al-fulani." Kamu pergi ke Manado, mengajar sana. Kamu ke Tinombok, mengajar di sana. Perintah itu macam SK. Dan takut sekali dilanggar oleh murid-murid yang sudah diberikan tugas. Tidak berani meninggalkan. Ada kenangan 3 orang anak yatim dari desa Bobo. Tahu desa Bobo, di sini tidak jauh dari Palu. 3 anak ini anak yatim. Anak-anak ini namanya nama orang kampung. Beliau tampung di rumahnya, diganti namanya dulu. Karena Rasulullah memerintahkan hasinu asma'akum, perbaiki nama-nama kamu. Jadi memberi nama itu kepada anak-anak kita itu harus nama yang bagus. Ada perempuan namanya Maksiyah, diganti oleh Nabi dengan nama yang baik, ya, Jamilah umpamanya. Nah, ini yang 3 juga begitu. Yang satu dikasih nama Sa'ad, yang satu lagi namanya Sa'id, yang ketiga namanya As'ad. Sa'ad, Sa'id, As'ad. Ini kata Sa'ad, Sa'id, As'ad ini dari akar kata Sa'adah. Sa'adah artinya kebahagiaan, kemujuran. Itu nama baik, ya. 3 anak ini kemudian digembleng oleh beliau, dijadikan seorang yang betul-betul kader militan. Setelah mampu mengajar untuk umat, langsung ditugaskan 3-tiganya. Satu ke Banggai, Sa'ad ditugaskan ke Banggai. Yang 2 Sa'id sama As'ad ditugaskan ke Sulawesi Utara, ke Manado. Mereka melaksanakan tugas pendidikan ini seumur hidup, tidak pernah kembali lagi ke Palu. Tidak pernah kembali ke Palu. Mengajar di madrasah-madrasah Al-Khairat di sana sampai pada akhir hayat mereka, meninggal semua di sana. Ini luar biasa ini, ya. Satu pencapaian yang dahsyat sekali. Itulah Habib Idrus, guru tua, punya semangat membentuk kader. Ada orang yang tanya, berapa karangan buku-buku yang ditulis oleh guru tua? Dia katakan, saya tidak mencetak saya tidak mencetak buku, saya mencetak kader-kader umat. Siapa itu? Muhammad Qasim Maragao, Zainal Abidin Betalemba, fulan, tidak bisa kita habis, terlalu banyak sekali. Itu yang dicetak oleh guru tua. Bukan buku dibaca, tapi kader-kader umat yang kemudian ditebarkan di seluruh penjuru ini.
Guru tua pernah cerita sama saya. Dia katakan, karena dulu yang angkatan pertama itu orang-orang yang ditampung, yang di pinggir jalan, anak-anak yang sudah putus sekolah, yang orang tuanya tidak sanggup lagi mengajar, mendidik anak-anaknya, diserahkan sama guru tua. Ini saya punya anak, Habib, saya punya anak, saya sudah serahkan, saya tidak mampu lagi mengajar ini anak nakal, terserah guru mau bikin apa sama dia, diterima. Ya. Kebanyakan orang-orang yang begitu. Memang guru tua tidak pernah memukul murid, sama sekali tidak pernah memukul murid. Kalau dia marah, muridnya ada berbuat pelanggaran, hukumannya paling-paling kalau datang mau cium tangan dia tidak kasih. Oh, itu merupakan satu hukuman yang berat dirasa oleh muridnya. Ya. Nanti ini muridnya dia pikir-pikir, kenapa saya tidak dikasih cium tangannya? Oh, dia sadar, saya berbuat kesalahan. Dia tobat, baru dia kembali menyatakan minta maaf, guru tua kasih sama dia. Jadi tidak ada istilah dia pukul, distrap, tidak sama sekali. Hanya itu saja. Dikenakan hukuman, tidak dikasih cium tangannya. Itu merupakan hukuman yang paling berat. Beliau menerima murid-murid yang model begitu, yang murid di pinggir jalan, orang-orang yang sudah putus sekolah, anak-anak yang nakal. Beliau katakan, pondok pesantren ini merupakan tempat barang rombengan untuk memperbaiki barang-barang yang rusak. Ya. Madrasah atau pondok pesantren itu macam tempat-tempat yang tugasnya memperbaiki segala sesuatu yang rusak. Nah, begitu juga kita perbaiki mereka, akhlaknya, budi pekertinya. Dan selain ilmu pengetahuan yang diberikan kepada anak-anak ini, juga masalah akhlak. Sehingga beliau dalam syairnya yang diabadikan itu yang sudah dicetak, dia katakan, bil ilmi wal akhlak idrakul muna. Hanya dengan ilmu pengetahuan dan akhlak, budi pekerti luhur, kamu bisa mencapai semua yang apa kamu inginkan. Akhlak penting sekali. Ya, diajar anak-anak ini berakhlak, berbudi pekerti luhur, sopan santun. Itulah anak-anak al-khairat. Jadi almarhum guru tua seorang yang sulit untuk dicarikan bandingannya sekarang. Ya. Dia datang ke Palu tidak ada tujuan lain. Dia tadinya hanya sekedar untuk mengunjungi keluarga. Tetapi setelah dia lihat keadaan di Palu tidak ada pendidikan agama dan dakwah tidak ada juga di sini yang melaksanakan dakwah Islamiyah. Kemudian kegiatan-kegiatan yang non-muslim ini luar biasa di sini. Maka dia nyatakan dirinya, saya harus tinggal di sini, saya harus habiskan umur saya di sini untuk menghadapi tantangan-tantangan terhadap umat Islam ini. Itulah mulai, ya, sehingga mulai muncul madrasah yang pertama itu dia bangun. Dan jangan disangka beliau tidak mendapat tantangan, dapat tantangan cukup besar. Orang yang merasa disaingi oleh beliau, karena tentu ada juga guru-guru di sini yang merasa dirinya ulama. Karena Habib terus mengajarkan apa adanya, terbuka, tidak tersembunyi. Tapi ada guru-guru yang mengajar, yang dari luar datang kemari mengajar itu, istilahnya mengajar di dalam kelambu, hanya dua-duaan saja. Ada yang mengatakan puasa cukup, 1 bulan itu cukup, ambil pertamanya saja, kemudian tengahnya, ya, itu antara lain yang sesat. Contohnya salah satu itu khurafat, apalagi ini Balia dan sebagainya merajalela di sini waktu itu. Beliau dapat kikis habis, tapi dengan cara yang bijaksana.
Dulu dicerita sama saya ketika salat tarawih di Masjid Nur, yang sekarang namanya Masjid Nur, dulu Masjid Arab namanya. Itu berapa banyak orang yang hadir mau salat, masing-masing bawa tempurung di depannya untuk ludah. Taruh. Ini pemandangan tidak bagus. Dan kenapa mesti harus buang ludah? Ada sabutan kan bisa dikosong. Tapi beliau masih belum dikenal waktu itu oleh masyarakat Palu, masih dianggap orang asing. Dengan cara yang bijaksana, dia datangi Magau. Depan Masjid Nur itu ada rumahnya Magau situ dulu. Sudah tidak ada rumahnya sekarang. Ini Magau Palu. Dia kasih sama Magau, tidak boleh masjid dikotori dengan begitu. Kamu larang kau punya rakyat ini. Karena kalau beliau yang mengatakan begitu tidak akan diterima oleh ini masyarakat yang ada di masjid. Tapi dengan itulah bijaksananya ulama, ya, cari jalan yang benar. Lalu Magau dapat informasi begitu, datang ke masjid, langsung diperintahkan kasih keluar semua tempurung-tempurung ini yang kamu bawa kemana. Tidak boleh. Oleh hari itu bersih masjid. Ya, itu antara lain dalam berdakwah demikian. Beliau waktu itu muridnya baru sedikit, belum ada orang yang percaya sama dia, orang tidak yakin sama dia atau merasa iri di datangnya seorang ulama yang mengajar secara terbuka begitu, ya. Yang ada ya model Muhammad Qasim datang sendiri, Abidin dan Fulan, Waf Abdullah Hai dan semuanya, dia terima. Dan dia anggap mereka ini bukan murid-murid saja, tapi sebagai anak kandungnya. Tinggal sama-sama, makan sama-sama. Dan mereka diusahakan supaya jangan bosan belajar, bentuk klub sepak bola. Ya. Wah, mereka main bola, supaya mereka juga semangat. Ya, olahraga itu juga dianjurkan oleh Islam. Dikatakan, Al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Beliau. Kemudian beliau ajarkan juga lagu-lagu anasyid dalam bahasa Arab, terutama lagu-lagu yang membuat mereka semangat belajar. Karena dalam 1 minggu terus belajar nahu, belajar ini itu, bosan mungkin ya. Paling kurang 1 minggu 1 kali, itu hari Kamis, itu khusus yang terakhir itu diajarkan angham. Angham itu lagu-lagu yang menarik, yang membuat semangat, yang artinya mendidik, membentuk akhlak yang mulia, ya. Antara lain yang paling gampang sekali dia mengajarkan tahyal madaris, tahyal madaris, tahyal madarisul islamiyah ila abadil abidin amin. Antara lain ini lagunya. Ini gampang lagu. Satu kali anak-anak dengar, mereka panjang umurnya, panjang umurnya. Kira-kira begitu iramanya, ya. Itu diajarkan oleh guru tua. Dan masih banyak lagi. Dan sekarang saya sudah kumpulkan. Sekarang akhir-akhir ini di sekolah Al-Azhar sudah jarang mengajarkan ini lagu-lagu ini, ya, bahasa Arab ini. Jadi yang menguasai juga sudah kurang. Saya pikir-pikir ini perlu diabadikan. Warisan dari almarhum Habib Idrus. Saya kumpulkan dari guru-guru yang zaman itu, Ustaz Muhammad Nationo sudah almarhum, Wa Fulan sudah almarhum. Sebelum mereka meninggal saya catat. Coba Anda yang ente tahu apa? Saya catat. Kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kalau tidak paham juga kurang enak kan. Saya kumpulkan itu semua, lagu-lagu itu dalam bahasa Arab, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian saya cetak. Dan sekarang sementara cetakan kedua di Jakarta, ya, supaya anak ini ada semangat, ya, dengan lagu-lagu yang membuat mereka semangat dalam belajar, ya. Itu semua cara taktik almarhum Habib Idrus untuk
membuat anak-anak didik ini punya semangat ya, untuk belajar. Saudara-saudara sekalian, berbicara mengenai masalah Habib Idrus ini panjang sekali, tidak akan habis-habisnya. Tapi yang penting kita di sini ya, adalah mau mengikuti jejak beliau, mencontoh teori-teori atau praktek-praktek yang dulu dipraktekkan oleh almarhum guru tua, kita pelajari, kita ikuti. Kalau kita mau sukses ya, karena kita tidak bangga dengan jumlah madrasah yang banyak, tapi kualitas tidak terlalu penting. Dia tidak bangga dengan jumlah Al-Khairat, ada 1000 lebih sekarang. Tapi yang lebih penting kualitas. Kualitasnya ini penting. Kita dulu zaman berjuang menghadapi Belanda itu jumlahnya cuma 7 juta saja barangkali. Kita 70 juta waktu itu, zaman itu. Tapi 7 juta orang Belanda mengalahkan kita yang 70 juta. Masalah apa? Bukan kuantitas, bukan jumlah manusianya, tapi itulah kualitas. Ya. Kita sekarang ini umat Islam ini di dunia ini dari segi kuantitas cukup besar. Mungkin umat Islam di dunia ini tidak kurang dari 2 miliar barangkali. Ya tak? Tapi kita masih tetap sebenarnya dijajah oleh orang Barat, oleh Amerika, oleh dunia Barat. Kita masih tetap jauh ketinggalan. Ya, Indonesia masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara Eropa, negara-negara yang maju kan. Nah, masalah kualitas. Jadi kita lebih mengharapkan kualitas. Para hadirin dan hadirat sekalian, Al-Khairat sekarang sudah berusia berapa? Sudah hampir 100 tahun. Ya. Sudah 70 tahun ya, dari tahun 30 90 tahun, 91 tahun umur Al-Khairat. Sudah cukup dewasa ya. Mengalami dari zaman sebelum penjajahan, merdeka dan seterusnya ya. Dan insya Allah akan dipertahankan untuk lebih berkembang. Dan sekarang ini berkembang di wilayah Indonesia Timur ya, belum sampai ke sebelah barat sana. Dan yang lebih penting lagi, kita ingin menghidupkan karakter yang diajarkan oleh Habib Idrus. Bagaimana sebetulnya seorang abnaul khairat, bagaimana akhlak, bagaimana budi pekertinya. Tidak cukup hanya menguasai ilmu, tapi juga perilaku. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan ini. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Itu yang paling utama sekali. Akhirnya sebelum saya tutup, saya menganjurkan kepada seluruh abnaul khairat yang bergabung di Pemuda Al-Khairat, Himpunan Pemuda Al-Khairat, HPA, atau Ashbalul Khairat, atau Ummahatul Khairat, Wanita Al-Khairat, dan yang lain-lain, supaya kita itu bersatu padu. Kita mandiri dalam organisasi, tapi kita bersatu dalam aspirasi. Apa maksudnya itu? Kita harus mandiri. Memang kita kasih kesempatan pengurus besar Al-Khairat dan saya sebagai ketua utama memberikan kesempatan kepada semua organisasi ini untuk mandiri. Kita tidak menyampuri masalah intern mereka. HPA urus kau punya organisasi. Banatul Khairat ya, urus kau punya organisasi. Wanita Al-Khairat urus kau punya organisasi. PB tidak menyampuri masalah intern mereka ya. Tapi kita harus bersatu dalam aspirasi. Ini harus dipahami.
Kalau ketua utama atau PB ke kanan, harus semua ke kanan. Kalau PB Al-Khairat ke kiri, semuanya ikut ke kiri. Ini sementara yang berjalan ini, ya, karena dipimpin oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab, dipergunakan organisasi mereka ini untuk kepentingan pribadinya. Mendukung gubernur yang tidak layak didukung, asal dapat fulus. Ya, ini ada. Ketua utama memberikan garis. Ini loh yang harus kita pegang. Mereka melenceng. Nah, ini satu kesalahan. Artinya mereka tidak setia kepada Al-Khairat. Nah, ini perlu difahami oleh seluruh warga Al-Khairat. Insya Allah pada yang akan datang ini akan lebih baik lagi, insya Allah. Kemudian kita semuanya walaupun tidak turut aktif dalam pendidikan, karena tidak semua orang harus jadi guru, ya kan? Tamu adalah akhirat, silakan. Yang Anda mau bekerja sebagai apa, ya, tidak sebagai guru, silakan, tidak ada masalah. Yang penting kesetiaan kepada alma mater, setia kepada Al-Khairat, memberikan sumbangan walaupun Rp1, kalau ikhlas itu nilainya besar, ya kan? Kita ini masih membutuhkan dana yang cukup besar. Guru-guru kita gajinya masih kecil, ya. Ada yang menyurat kepada saya langsung mengadu, Ustaz, saya sudah sekian tahun mengajar di sini, tapi saya hanya menerima gaji 50.000 satu bulan. Dia mengadunya bukan sama orang lain, saya sebagai ketua utama, dia tahu saya yang bertanggung jawab. Itu sering ada yang begitu. Tapi insya Allah, kalau seluruh kepala desa bertanggung jawab, jujur, pasti tidak ada satu guru yang terlantar di wilayahnya. Karena pemerintah pusat sudah memberikan anggaran yang cukup besar kepada para kepala desa dan lurah ini. Kedua, persatuan dan kesatuan kita pegang teguh, dan jangan kita ikutan orang. Sekarang ini banyak aliran yang mengacau di wilayah kita ini. Saya kemarin ketemu sama Danrem memuntahkan dia punya undang-undang sama saya. Di Poso ada satu pondok pesantren namanya Ansarus Sunnah. Ini baru. Saya juga baru dengar dari dia. Ada lagi macam-macam orang-orang yang ekstrim, yang anti pemerintah. Pemerintah dianggap taghut. Saya ini dikatakan taghut, katanya Danrem. Taghut itu apa? Taghut itu syaitan. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, walaqad arsalna ila kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah mengutus para rasul kepada setiap umat, kan, dari Nabi Adam, umatnya Nabi Adam, Nabi Musa punya umat, ini punya umat, kita umat Muhammad, ya. Mereka itu membawa misi yang satu, sama misinya, tidak beda-beda, yaitu apa? An i'budullah, menyembah hanya kepada Allah. Itu yang dibawa oleh para rasul, semuanya sama. Wajtanibut taghut, tinggalkan penyembah selain Allah. Jadi taghut itu artinya penyembahan selain Allah. Menyembah pohon itu taghut. Nah, ini manusianya juga dituduh taghut, ya. Dan rem taghut. Mungkin pejabat pemerintah semuanya taghut dianggapnya, karena ekstrim. Kita tidak boleh melawan, memusuhi pemerintah yang sah, yang dipilih oleh rakyat, ya kan? Ini aturan dalam agama ini. Tidak boleh kita mau mengangkat senjata melawan pemerintah, itu tidak dibenarkan, tidak betul, ya, salah itu.
Itu hadisnya ada. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, walaupun Anda dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah, rambutnya keriting macam apa ya, tetap harus tunduk sama dia karena dia dipilih. Mengenai dia tidak adil atau dia melenceng, itu urusan dia sama Allah ya. Tapi kita tidak boleh angkat senjata. Nah, mereka ini mau mengadakan itu, perombakan. Pemerintah harus diperangi karena tidak benar. Ini taghut. Kacau dunia kita. Ada juga gerakan yang ekstrim yang menamakan dirinya Wahabiyah. Mereka punya televisi, ada di Palu ini ada sudah. Oh, itu saya tanya sama pimpinan kita punya radio Al Khairat, Ahmad bin Yahya, dia selamanya ikuti itu mereka punya, oh luar biasa, ya mengaji, habis mengaji mulai ceramahnya ini kafir karena dia ziarat kubur, ini kafir karena dia tahlil, ini kafir karena begini. Semua orang disalahkan, yang benar hanya dia sendiri. Ziarat kubur diperintahkan oleh Nabi. Nabi katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Saya dulu memang melarang kamu untuk menyembah, untuk ziarah ke kubur ketika Islam masih baru mulai, iman belum melekat pada sahabat. Takut kalau menyembah kubur nanti bisa dia menyembah kuburnya, kalau ziarat kubur nanti dia bisa menyembah kubur atau minta kepada kubur. Padahal bukan demikian. Kita ziarat, Nabi katakan, apa manfaatnya ziarat kubur? Nabi katakan, tudzakirul maut, tudzakirul akhirah, untuk mengingatkan kita kepada mati, mengingatkan kita kepada akhir. Orang kalau ziarat kubur kan akan mengoreksi dirinya, takut nanti dia mati. Oleh karena itu dia berbuat baik. Itu kan tujuannya itu. Dan itu ada nilainya. Dan Anda kalau berdoa di tempat-tempat yang mulia, lihat Ka'bah, berdoa mustajab. Ziarat kubur orang yang soleh, orang wali, orang yang baik, kita ziarat kubur, berdoa untuk kita dan untuk dia juga, ya. Itu bagus. Kita punya ziarat, kita punya doa itu dikabulkan di tempat-tempat yang baik. Itu hikmahnya ziarat kubur. Mereka bilang tidak, ini haram, ini syirik. Ini kelompok Wahabiyah itu sumbernya dari Saudi Arabia. Mereka membangun madrasah di Sulawesi Selatan, saya tahu. Ya. Di sana covernya itu mengajar bahasa Arab. Cuma-cuma belajar situ tidak dipungut. Tapi sebenarnya disitulah diselipkan itu ajaran-ajaran yang sesat itu. Tidak boleh ziarah kubur, tidak boleh cium tangan kepada orang tua. Ini yang di Poso begitu. Ya. Di Poso itu ada imam masjid di sana bilang sama saya, Ustaz, ini mereka ini yang orang-orang yang ekstrim ini mengajarkan pada anak-anak kita tidak boleh cium tangan sama ibu dan bapak. Jadi waktu besoknya anak-anak ini mau pergi sekolah, yang biasanya cium tangan sama ibunya, ayahnya, hari itu tidak mau cium tangan. Ibunya bilang, kenapa tidak cium tangan, nak? Oh, katanya guru kami bilang haram, tidak boleh cium tangan. Ini kan ekstrim, galil adab, tidak sopan kepada orang tua. Nah, ini ada gerakan-gerakan, ada ya aliran-aliran yang semacam itu. Dan itu induknya itu adalah Wahabi. Nah, kita jangan sampai terpengaruh dengan aliran yang semacam itu. Kita pegang ajaran guru tua. Ya. Ini mengajarkan akhlak, budi pekerti yang luhur kepada kita. Buka kitab-kitab. Kitab Riyadhus Shalihin menganjurkan cium tangan kepada para ulama, cium tangan kepada orang-orang yang baik. Itu hadisnya ada. Ya, tidak dibuat-buat ya. Nah, itu kita hindari. Jangan sampai kita punya anak dimasukkan ke sekolah-sekolah mereka itu. Karena mereka mau mencari
murid-murid dibujuk dengan tidak dibayar, mungkin dikasih uang lagi asal mau sekolah di situ, padahal akan disesatkan dan itu akan berbahaya. Kita ikut tanggung jawab orang tuanya ya. Akhirnya saya mengucapkan selamat kepada semua yang hadir, dan belum ketinggalan kalau saya mengucapkan minal aidin wal faizin wa kullu am wa antum bi khair. Selamat Lebaran Idul Fitri ya. Semoga kita semuanya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita adakan haul tahun lalu dan tahun ini dengan sangat sederhana ini dengan sangat sederhana ini karena situasi dan kondisi COVID-19, Corona yang sementara ini merajalela di seluruh pelosok dunia ya. Kita adakan sederhana karena petunjuk dari pejabat-pejabat yang menangani masalah kesehatan, petunjuk dari pemerintah supaya kita terhindar daripada penyakit yang membuat kita berbahaya ini. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu tetap kita memakai masker, kemudian kita menjaga jarak, dan kemudian kita cuci tangan setiap saat supaya kita benar-benar terhindar dari malapetaka ini. Dan insya Allah semua umat Islam, khususnya kita yang ada hadir di tempat ini, akan terhindar dari semua bala bencana. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayah ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma faqihna fid din, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.